Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kelas kita dengan memulai dari pembahasan terkait dengan teori konsumsi. Ini sudah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama itu perkenalan, ya overview, kemudian perkenalan kedua itu tugas, dan sekarang masuk pada pertemuan ketiga masih membahas pada teori konsumsi, di mana tugas sebelumnya itu menjadi jawaban yang akan kita bahas dari pertemuan kita kali ini. Pertemuan yang pertanyaan pertama itu, kalau tidak salah, pengertian konsumsi gitu ya, atau pengertian konsumsi atau utilitas. Pendekatan kardinal dan ya, ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal, optimalisasi fungsi konsumsi, kemudian teori-teori konsumsi, ya. Ya, Pak. Jadi pembahasan kita. Nah, di sini ada highlight ini. Pertama, pengertian konsumsi dan utilitas, pendekatan kardinal dan ordinal, total utility dan marginal utility, kurva indifferent dan budget line, optimalisasi fungsi utilitas, dan teori-teori konsumsi. Itulah yang menjadi isi dari slide-slide yang akan kita bahas. Pertama, kita masuk pada pengertian dari konsumsi. Ini sebenarnya masuk pembahasan mikroekonomi, tetapi setelah saya melihat beberapa referensi, ternyata ini penting untuk kita masuk pada teori konsumsi. Konsumsi itu secara pengertian adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia secara langsung. Coba Anda perhatikan semua, dari definisi konsumsi, ya, Anda mungkin punya juga buku yang Anda pegang, Anda buka tentang definisi konsumsi, Anda buka mungkin Google searching, Anda menemukan pengertian dari konsumsi, dan Anda lihat dari slide ini juga ada pengertian konsumsi. Sekarang, saya butuh pemahaman Anda terhadap definisi konsumsi. Apa yang Anda pahami terkait dengan konsumsi? Ansa Basir, deh, silakan deh. Ya. Apa yang Anda pahami terkait dengan konsumsi dari definisi yang tampil di slide? Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Apa yang Anda pahami terkait dengan konsumsi? Ini kan definisi konsumsi, sudah ada jelas-jelas tertulis di slide Anda. Coba Anda jabarkan atau deskripsikan secara spesifik atau lebih bersifat operasional, definisi dari konsumsi itu berdasarkan apa yang Anda baca di sini. Anda bisa ilustrasikan dengan contoh. Menurut saya Pak, konsumsi kegiatan untuk menghasilkan atau menghabiskan sesuatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa lebih spesifik lagi, contoh Anda ketika Anda makan, ya, makan misalnya Anda sedang pagi ini Anda sarapan apa hari pagi ini? Jangan bilang Anda puasa. Sarapan Pak. Ya, sarapan apa tadi? Bangun pagi Anda apa yang Anda konsumsi pertama kali? Konsumsi nasi kuning Pak. Oh, nasi kuning. Sekarang nasi kuning yang Anda konsumsi itu satu bungkus atau satu piring atau satu panci? Ya? Sedikit Pak, 5 sendok. 5 sendok. Ya, sekarang kita jadikan satuannya sendok. Dari nasi kuning yang Anda makan itu, kira-kira apa yang Anda peroleh dari mengkonsumsi nasi kuning tadi itu? Kenyang Pak. Terus kenyang. Apalagi? Apalagi? Kenyang. Apalagi? Ya. Memenuhi kebutuhan. Kira-kira kalau nutrisi Pak. Ya, nutrisi, asupan nutrisi. Kalau misalnya Anda, kenapa bukan pilih misalnya nasi putih saja, atau kue, atau roti? Kenapa harus nasi kuning yang ada sarapan? Karena saat ini Pak, waktunya mendesak, jadi cuma itu yang ada Pak. Oh, mendesak ya? Karena alasan mendesak. Ya. Kemudian, apa yang Anda rasakan setelah mengkonsumsi itu selain kenyang? Nutrisi sudah terpenuhi, terus rasa lapar sudah terpenuhi sehingga kenyang. Ya, sudah telah hilang sehingga kenyang gitu ya. Oke. Saya tanya lagi yang teman yang lain. Ya, Pak. Hasriuni,
Dari definisi ini, Ya, Pak. ya. Dari definisi konsumsi, apa yang Anda bisa ilustrasikan atau ceritakan ke teman-teman Anda terkait dengan konsumsi atau pengertian dari konsumsi? Konsumsi itu seperti menghabiskan atau mengurangi nilai suatu guna barang atau jasa, Pak. Atau di pagi ada sarapan apa? Telur, Pak. Telur. Telur saja. Sama nasi. Oh, nasi. Oke, sekarang telur yang Anda konsumsi tadi pagi habis atau tersisa? Tersisa, Pak. Tersisa. Jadi dia itu adalah mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang. Suatu barang. Sekarang saya tanya nilainya itu yang mana? Yang Anda habiskan fisiknya, telur satu yang tadi utuh, telurnya yang utuh tadi itu, kemudian tinggal setengah. Berarti Anda mengurangi porsinya, Anda mengurangi porsinya. Nasi tadi yang satu piring itu Anda kurangi porsinya. Itu porsi. Tapi kalau dilihat dari definisi sini, itu mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Nilai guna dari telur itu yang mana? Nilai guna seperti apa, Pak? Jangan sampai Anda ngigau waktu makan telur. Tidak ada gunanya. Menghabiskan nilai guna. Menghabiskan. Anda seperti tidak. Ya, Anda hanya memenuhi kebutuhan, Pak. Memenuhi kebutuhan, berarti gunanya itu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa yang Anda penuhi di situ? Kebutuhan seperti rasa lapar. Ya, kebutuhan rasa kenyang. Anda butuh ini ya, makan ya, untuk menghilangkan rasa lapar. Oke, terima kasih. Ada 2 jawaban. Kalau kita lihat itu dari definisi konsumsi, konsumsi itu kan kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan. Saya istilahkan begini, saya simbol ya. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang. Jadi ada barang dan jasa, gitu ya, barang dan jasa. Apanya barang yang dikurangi atau dihabiskan? Bukan porsinya ya, bukan porsinya secara fisik. Contoh tadi telur. Bagaimana gambar telur? Begini ya, gambar telur. Nah, ini telur. Bukan dibilang begini, dikurangi ininya, bukan itunya yang dimaksud, tapi nilai dari barang dan jasa. Nilai apa? Nah, nilai dalam barang dan jasa itu dalam ekonomi ada 2. Yang pertama disebut dengan nilai apa? Nilai apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Halo? Kita belajarnya santai saja deh, nggak usah tegang. Konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Ya, nilai guna. Nilai guna ya. Pertama itu adalah nilai guna. Nah, jadi dalam barang itu dan jasa tergantung 2 nilai. Kalau dalam ekonomi itu menurut berapa ahli ada 2 nilai. Nilai guna dan nilai apa yang satu? Nilai? Coba. Utility, Pak. Kepuasan. Ya, utility itu sama dengan nilai guna. Nilai utility. Ini nilai guna ini. Kalau yang satu nilai apa? Nilai tukar, Pak. Nilai tukar, Pak. Nilai tukar. Tukar. Jadi dalam barang dan jasa itu mengandung 2 nilai. Nilai guna dan nilai tukar. Contoh, telur. Telur tadi ini nilai gunanya apa? Kita suka makan telur, tapi kadang kita tidak tahu gunanya apa. Saking sukanya kita lupa gunanya. Apa gunanya telur? Apa gunanya telur?
Coba Rizka Rahayu Ashari. Rizka Rahayu Ashari. Ya, Pak. Apa gunanya telur, Dek? Sebagai lauk, Pak. Sebagai laut. Untuk Sebagai laut. untuk Sebagai laut. lauk, Pak, untuk Laut, ya. Ya, sebagai laut. Lauk. Ya, lauk. Lauk pauk, ya. Apa lagi? Halo, Stan. Siapa yang nama? Halo, Stanley. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa gunanya telur bagi Anda, Dek? Pak, mungkin bisa sebagai sumber protein, Pak. Ya, sumber protein, betul. Sumber protein tadi itu sama dengan menjadi lauk pauk, tapi secara teknisnya lagi itu sebagai sumber protein. Kemudian ada menggunakan bahan kue juga bisa menjadi sumber protein. Nah, sekarang dari definisi itu, konsumsi itu adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Ingat ya, konsumsi itu menghabiskan nilai guna, bukan nilai tukar. Dari barang dan jasa yang digunakan untuk, jadi barang dan jasa ini sebagai, saya kasih begini ya, sebagai alat pemuas kebutuhan, need. Ini alat yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Kepuasan atau keinginan. Kebutuhan atau keinginan ya, keinginan individu atau rumah tangga secara langsung. Secara langsung. Nah, contoh kita lihat itu air. Air itu bisa langsung diminum tidak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Kemudian kita gunakan misalnya kapas. Kapas kalau diolah menjadi apa? Kapas diolah itu menjadi Benang, Pak. ya, benang. Benang diolah menjadi Kain, Pak. kain dulu, masa pakaian langsung dari ini ya. Kecuali ada teknologi canggih, kain kemudian menjadi, anggaplah misalnya baju celana ya, celana. Nah, karena ini kan definisi dari konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan secara langsung. Ingat, ada kata secara langsung, gitu ya. Ada katakan secara langsung. Artinya yang langsung digunakan, dikonsumsi itu adalah baju dan celana tadi ya. Kalau kain tidak langsung dikonsumsi, apalagi benang, kapas. Jadi ini semua ini barang, kapas barang, benang barang, kain barang, baju atau celana juga barang. Tapi barang yang dikategorikan sebagai barang konsumsi itu adalah, dalam contoh kasus ini adalah ini. Yang benang ini. Apa benang, apa ini? Celana dan baju dan celana. Kalau kain, benang dan kapas dalam contoh kasus ini dia masuk barang apa? Barang apa dia? Halo? Iya, Pak. Dalam contoh kasus ini baju dan celana itu masuk dikategorikan sebagai barang konsumsi. Kalau kapas, benang dan kain itu masuk barang apa dalam ekonomi? Barang apa? Disebut dengan barang produksi. Bisa ya? Halo? Bisa tanggap? Kapas, benang, kain dalam contoh kasus ini dikategorikan sebagai barang produksi. Apa? Karena tidak langsung dapat konsumsi. Kalau baju dan celana itu masuk sebagai barang konsumsi karena langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu atau rumah tangga. Begitu ya? Ya, Pak. Itu definisi dari konsumsi dan utilitas. Belajar begitu deh. Kalau belajar itu kita harus gali secara detail
apa yang dimaksud dari definisi itu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi harus kita memahami. Bahkan kalau perlu kita menganalisis. Karena bisa langsung digunakan di sawah, Pak, untuk memproduksi. Ya, karena dia masuk barang produksi. Kenapa? Karena kan kita tidak pernah kebutuhan manusia. Ingat, kebutuhan manusia itu ada 5. kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan itu kan ada 3 secara hierarki. Pertama kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian itu adalah tersier. Dari semua manusia itu mulai dari kebutuhan paling rendah yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kalau Abraham Maslow itu kan dia membangun piramida. Ada sebut piramida Maslow. Kebutuhan dasar itu need dan seterusnya. Di dalam kayak sekarang dalam kebutuhan dasar itu kebutuhan primer itu terbagi 5. Ada yang pertama disebut dengan pangan. Pangan itu ya makanan ya. Iya, Pak. Ini pangan. Kemudian kedua, kedua, Sandang, Pak. ya sandang. Sandang itu contohnya apa? Contohnya sandang itu apa? Pakaian. Ya, pakaian. Sandang itu pakaian. Karena tidak ada manusia yang tidak butuh pakaian. Yang ketiga itu papan. Maksudnya perumahan ya, tempat tinggal. Perumahan ya, tempat tinggal. Yang keempat, kesehatan. Ya, kesehatan sudah menjadi kebutuhan primer ya. Kesehatan menjadi kebutuhan primer. Kemudian yang kelima, pendidikan. Pendidikan itu sudah masuk menjadi kebutuhan primer. Dulu itu kalau ada orang punya HP, kalau orang punya, kenapa tidak tembus pandang ini? Ini dulu orang kalau punya HP itu dianggap sebagai orang yang kaya begitu ya. Iya, Ya, Pak. dulu itu kalau kita nonton film-film tempo dulu yang masih layar hitam putih, kalau ada orang punya telepon itu orang kaya sekali. Ya. Jadi, HP itu sebagai barang luxurious atau barang mewah, HP. Sekarang HP itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita ya. Iya, Pak. Bisa jadi sekarang itu kebutuhan primer itu komunikasi bisa saja nanti menjadi kebutuhan primer komunikasi. Bukan hanya pendidikan dan kesehatan, bisa saja nanti komunikasi menjadi kebutuhan primer. Nah, untuk sekarang itu kan komunikasi, kalau kita ingin berkomunikasi ya pakai HP itu, sehingga kadang orang mulai bangun sampai tidur kembali itu tidak lepas dengan HP-nya. Begitu ya? Iya, Pak. Iya. Beda dengan pada zaman orang tua Anda dulu, HP itu belum dikenal. Bahkan mungkin tidak pernah menganggap bahwa HP itu adalah nyata. Mungkin dianggap sebagai makhluk gaib begitu ya. Itu definisi konsumsi. Jadi tadi traktor itu tidak dikatakan sebagai barang konsumsi tapi barang produksi karena dia tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Traktor itu bukan kebutuhan kita secara langsung. Sama dengan terigu. Terigu itu bukan barang konsumsi, apalagi gandum. Tapi nanti dikatakan dia barang konsumsi ketika sudah menjadi roti misalnya, kemudian apa namanya itu pizza dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini deh? Dalam ekonomi konsumsi itu pengeluaran konsumsi itu terdiri atas 2, konsumsi pemerintah, kemudian konsumsi rumah tangga. Dalam itu di mikro 1 Anda sudah pernah dijelaskan, di makro 1 Anda dijelaskan, masih ingat bab pendapatan nasional, ada sebut dengan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan apa? Y tambah I tambah G tambah X kurang impor. C ini adalah pengeluaran rumah tangga konsumen. Ini adalah pengeluaran rumah tangga produsen. Ini adalah pengeluaran rumah tangga pemerintah. Jadi yang dikatakan tadi dalam slide itu, pengeluaran konsumsi itu ada 2, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga Pemerintah. ya, itu yang maksud di sini slide. Ini Anda harus hafal rumus ini, rumus dasar dalam makroekonomi, khususnya untuk pendapatan nasional.
Lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada utilitas. Utilitas itu apa? Kepuasan, Pak. Ya, kepuasan. Itu tadi sama dengan ini ya. Ini tadi nilai guna itu, nilai guna garing utility, utilitas, kepuasan. Iya, Pak. Jadi kalau kita makan itu kita ingin sebenarnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan gizi, nutrisi, kemudian apalagi tadi itu kenyang, tapi ada kepuasan yang diharapkan secara umum itu ada kepuasan yang diharapkan dari mengkonsumsi barang dan jasa. Kita ingin puas. Ada kepuasan. Jadi utilitas itu ada kepuasan yang diterima seseorang akibat mengkonsumsi barang, Iya, Pak. barang atau jasa. Siapa yang pernah naik Gojek atau Grab? Siapa yang pernah? Pernah, Pak. Siapa yang pernah dibonceng oleh Bang Grab, Bang Gojek? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya. Pernah. Kalau kita naik Grab, bagaimana cara Anda mengukur bahwa atau ini pemilik mobil atau Grab itu company itu mengukur kepuasan Anda kalau Anda menggunakan Gojek atau Grab? Bagaimana cara mengukurnya? Dikasih bintang. Nah, jadi itu bintang, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5, bintang 4, bintang 5 ya. Kalau Anda sangat puas, Anda kasih bintang 5. Kalau Anda tidak puas sama sekali atau sangat kurang puas, itu Anda kasih bintang 1. Jadi sih Anda kalau tidak puas Anda kasih bintang 1. Janganlah, kasihan dikasih bintang 1. Kasihan nanti gara-gara itu langsung dia diblokir. Tapi itu yang diharapkan oleh pengelola Grab bahwa bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu sebagai indikator atau alat untuk mengukur tingkat kepuasan layanan dari armada Grab maupun Gojek. Itu ya bintangnya. Nah, kalau dalam ekonomi untuk mengukur atau untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen itu menggunakan apa? Nah, utilitas itu diukur menggunakan satuan apa? Satuan untuk mengukur utilitas itu dalam ekonomi menggunakan util, ya, disebut dengan util. Jadi ada juga kelompok yang mengatakan dalam ekonomi bahwa utilitas atau kepuasan itu tidak dapat diukur. Utilitas dan kepuasan itu tidak dapat diukur, sama dengan tadi kecantikan, ketampanan itu tidak bisa diukur. Ada juga kelompok yang mengatakan bahwa kepuasan atau utilitas itu dapat diukur sama dengan mengukur berat, mengukur panjang, mengukur suhu, seperti itu. Ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan kardinal dan ada disebut dengan pendekatan ordinal. Menjadi soal pertanyaan kemarin, apa itu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal? Kalau pendekatan kardinal mengatakan bahwa kegunaan atau utilitas dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dalam gram atau kilogram, satuannya dari ukuran kegunaan adalah utilitas. Utilitas itu adalah util. Sementara pendekatan ordinal mengatakan bahwa kegunaan atau utilitas tidak dapat dihitung, melainkan dibandingkan. Jadi kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh kecantikan, kepandaian, dan ketampanan itu tidak bisa diukur secara pasti seperti ini berat atau panjang atau suhu. Kita kembali lagi ya. Sekarang utilitas itu terdiri atas dua, utilitas total dan utilitas marginal. Sekarang saya tanya kembali Mewalni. Iya. Apa itu utilitas total deh? Utilitas total? Utilitas total itu Pak, itu adalah ukuran kepuasan total dari semua dari isi sejumlah barang atau jasa. Ya, benar ya. Ya, Jadi keseluruhan utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan jasa. Ada kata total. Saya ambil. Jadi utilitas total itu kan utilitas itu ada sebut dengan utilitas total, total utility, ada yang sebut dengan average utility, ada yang sebut dengan marginal utility.
Nah, kalau total utility itu adalah ada kata total. Total itu kan kata lainnya artinya keseluruhan ya. Keseluruhan. Berarti keseluruhan nilai guna yang diperoleh dari bisa kasih contoh saya Mewal nih. Makanan. Iya, makanan. Makanan misalnya jalan kote, Pak. Ya, jalan kote. Berarti orang Maros ini jalan kote. Enggak, Pak, orang asli Makassar ya, Pak. Oh iya. Apa-apa, jalan kote. Iya, Jalan kote. Anggaplah jalan kotenya itu bentuknya segitiga, anggaplah segitiga. Soalnya agak ini kalau mau digambar lagi, anggaplah ini segitiga, jalan kote. Iya, Oke, Pak. kemudian Nah, konsumennya itu, Pak, memiliki tingkat pembelian dari toko tersebut semakin meningkat karena adanya kepuasan total. Misalnya minggu ini jalan kotenya orang beli. Nah, kemudian minggu ke depannya, minggu kedua, hari kedua, pembeli dari toko ini semakin meningkat. ya. Nah, kemudian minggu Kenapa bisa meningkat? Kenapa bisa meningkat? karena tingkat kepuasannya, Pak. Oke, Tingkatnya, Pak. Ya. Jadi ya. ya, Istilahnya ya. jadi hari ketiga, Pak, pembelinya semakin menurun karena ternyata tingkat kepuasan dari pembeli jalan kote tersebut dari yang jalan kote yang pertama ini rasanya berbeda dengan rasa yang sebelumnya, Pak. Oke, terima kasih. Saya ambil contoh jalan kote, kita bahas jalan kote. Kalau kita bicara kembali lagi, kalau kita bicara tentang utilitas, itu kita bicarakan konsumsi. Kan ini teori konsumsi yang kita bahas, teori konsumsi. Konsumsi. Ingat pelakunya konsumsi itu disebut dengan Konsumen, Pak. konsumen. Ya, betul. Orangnya yang melakukan konsumsi. Ini kegiatannya bahasa Inggrisnya verbnya itu, pelakunya itu subjeknya adalah konsumen. Kalau produksi ini kan kegiatannya pelakunya disebut dengan produksi, dengan produsen. Produsen ini sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Nah, karena utilitas itu adalah bagian dari konsumsi, teori konsumsi, maka kita bicara pada aspek konsumen. Kita bicara tentang konsumen tadi itu ya, pembeli, konsumen itu pembeli, konsumen kita anggap sebagai pembeli dari jalan kote. Ya, dia mendapatkan kepuasan. Sekarang anggaplah ada 5 jalan kote yang tidak tahu jalan kote bilang namanya nih pastel ya, kata lain dari jalan kote itu pastel, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan Iya, Pak, betul. onde ya, jangan bilang onde-onde, bukan. Nah, di piring ini ada jalan kote pertama, jalan kote kedua, jalan kote ketiga, jalan kote keempat, jalan kote kelima. Sekarang, kalau konsumen, saat ini kita hanya bicara satu orang konsumen, misalnya si A, ya. Iya. Dia makan, dia lihat ini jalan kote, dia lagi kondisi normal, tidak lapar dan tidak terlalu kenyang, tidak lapar dan tidak kenyang juga, tidak terlalu kenyang, sedang-sedang saja. Dia makan jalan kote, dia kasih nilai kepuasannya misalnya 10 skornya. Ya. Yang kedua, dia kasih nilai 9 karena kepuasannya sudah mulai berkurang. Yang ini dia kasih nilai 7. Yang keempat dia kasih nilai 3. Yang kelima dia kasih nilai 0. Dia kasih nilai 0. Nah, contoh konkretnya bisa begini. Yang pertama dia makan, enak sekali dan rasa. Enak sekali dia makan, kasih nilai makan. Yang kedua dia makan habis tapi dia sudah tidak seenak yang pertama. Yang ketiga dia makan, tapi itu pun makannya tidak langsung lahap. Ya mungkin dia merasa sudah dia makan 2, sudah mulai utilitasnya sudah mulai berkurang. Yang keempat dia hanya makan sepotong. Yang kelima tidak dia tentu sama sekali. Tapi kepuasannya sudah mulai berkurang. Gitu. Sekarang berapa yang dikonsumsi berapa total utilitas yang diperoleh oleh si A? Apa?
Ini kita tambahkan saja nih. 10 tambah 9. 29. Berapa deh? Totalnya 29, Pak. 29. 29. 9. Inilah disebut dengan total nilai total utilitas yang diperoleh oleh si A. Ini TU-nya. Contohnya dia dapatkan TU-nya itu 29. Kenapa? Karena yang dia konsumsi itu adalah 4 jalan kote. Yang kelima kan tidak ada konsumsi itu, jadi dia tidak mendapatkan kepuasan dari yang kelima atau dianggap 0. Sehingga meskipun yang ketiga dia konsumsi, tapi nilainya hanya 7. Kalau 4 dia konsumsi, yang keempat ini hanya dikasih nilai 3. Jadi itu yang disebut dengan total utility, keseluruhan manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi berapa ya? Semua barang biasa dalam hal ini contohnya dalam kote. Sekarang MU. MU ini marginal utility. Saya mau tanya marginal utility. Kata marginal, ingat itu ya, marginal. Dalam ekonomi itu kalau marginal itu artinya tambahan. Tambahan. Marginal itu tambahan. Tambahan atau selalu disimbolkan dengan ini delta, bintang, delta. Kepuasan tambahan, Pak. Apa? Marginal utility itu bahasa apa artinya adalah Kepuasan tambahan, Pak. total tambahan. Makanya pada total data totalnya adalah Kepuasan tambahan. kepuasan tambahan atau tambahan kepuasan apa lagi? Total kepuasan. Jangan bilang total karena dia tidak bukan TU ya, ini MU ini. Iya. Ada tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan. Lanjut. Tambahan, Pak, tambahan. Iya betul, tambahan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang Yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, ingat ini bedanya begini. Kalau TU itu total kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi seluruh barang dan jasa. Ingat ada kata seluruh barang dan jasa. Kalau MU Bedanya tambahan, Pak, kalau adalah tambahan utilitas yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi barang dan jasa. Ingat, ada kata satu tambahan unit barang dan jasa. Ingat kalau yang TU tadi ada keseluruhan barang dan jasa. Kalau MU ada tambahnya lagi satu unit, ada satu tambahan unit. Ya, satu tambahan ini. Kalau ini keseluruhan. Ya, keseluruhan kan simbolnya sigma. Keseluruhan unit. Ya, unit. Ini ada satu unit barang dan jasa. Nah, sekarang yang pertama kan dia dapatkan dia merasa 10 nilainya atau 10 util, yang kedua 9 util, ketiga 7 util, keempat 3 util, dan yang terakhir itu yang kelima itu 0 util. MU-nya yang mana, Tito? Yang mana MU, Tito? MU yang 4 sama 2. Kan gini, setiap tambahan 1 dari 0 menjadi 1, jalan kote tambahnya 10. Dari 1 menjadi kan ini 1 kedua kan 1 tuh selisihnya, tambahan lagi 1. Ini dari 1 tambah lagi 1 menjadi 2 toh. Nah, nilainya itu 9. Ini naik 9. Ya ini kan 9. Ini tambah lagi 1. Berapa ini selisihnya? 2. Enggak, 7. Berarti bertambah lagi 7. Kan ini dari 9 ke 9 10 ke 9 berarti bertambah 9. Ini bertambah 7. Ini bertambah 3. Dan setiap tambahan 1 unit jalan kote itu bertambahnya 3. Dari 1 menjadi 2 jalan kote bertambahnya 9. Kalau totalnya berapa? Gitu. Untuk 1 ke 2. Totalnya 1 ke 2 jalan kote totalnya, total utility-nya berapa? 19. Ya, 19. Tapi marginal utility-nya berapa, Tito?
Marginal utility-nya 9. 9. Ya, 9. Sekarang dari 2 ke 3 total utility-nya berapa? 2 ke 3 berapa? Dari 2 ke 3. 16. Ya, 16. Kemudian marginal utility-nya berapa? 7. 7. Hanya 7 yang tambahnya. Setiap tambahan, ingat kalau MU setiap tambahan 1 unit. Sementara kalau TU itu adalah Semua. Sekarang Keseluruhan. berapa TU-nya dari 2 ke 3? Dari 2 ke 3, berapa TU-nya? 16, Pak. Bukan, 10 tambah 9 tambah 7 deh. Oh, Kan keseluruhan, ingat keseluruhan. Ini kan 2 ke 3. Nggak ada itu 2 tanpa 1. Bisa? iya. Kalau ini dengan ini, berarti ini ke 1 ke 2 namanya. Tapi kan namanya 2 ke 3 berarti ada satunya. Berarti ini. Jadi MU-nya itu adalah yang ini. Setiap tambahan 1 unit. Ya, unit. Jadi kepuasan. Sementara average itu adalah rata-rata. Anggaplah tadi ini 29 dibagi dengan 29 dibagi berapa? 5 ya? Karena ada 5. Rata-rata namanya 5. Dibagi 5. Dibagi 5 berapa? Dibagi 5 ini berapa? Sama dengan? 5. Ya. 5,1. 5,8 Pak. 5,8 ya. Anggaplah 5,8 ya. Seperti itu. Itu rata-ratanya. Bisa dimengerti sampai di sini deh ya. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. sekarang kita masuk. Ini asumsi-asumsi yang mengenai utilitas. Ada sebut preference yang lengkap, ada preference. Preference itu bahasa Inggris itu preference. Itu serapan bahasa Inggris artinya kecenderungan. Preference itu kecenderungan. Jadi ada orang itu memiliki kecenderungan. Misalnya kecenderungan itu saya lebih suka mangga daripada durian misalnya. Saya lebih suka durian daripada salak misalnya. Seperti itu ya. Saya lebih suka bakso daripada misalnya nasi goreng. Itu kecenderungan, itu contohnya. Kemudian lebih banyak lebih baik. Saya lebih dalam ekonomi itu secara umum jumlah yang lebih banyak itu biasa lebih baik daripada yang sedikit. Itu diadopsi dari pemikirannya aliran hedonisme khususnya Epikurian ya. Kaum Epikurian. Ini sudah tadi. Sekarang kita ambil contoh. Ini ya, ambil contoh utilitas, ini artinya utilitas marginal maupun total. Ini contoh. Kan dia bilang tadi kalau 0 itu TU-nya itu adalah 0. Kalau 1 15 TU-nya, kalau 2 dia bilang 2 28. 28. Kan kalau 1 itu dari 0 menjadi 1 berarti ada tambahan utilitas sebesar 15. Kalau 15 menjadi 28 itu berapa tambahannya? 13. Ya, kenapa bisa 28? Karena totalnya tadi 15 ini ditambah 13 jadi 28. Kemudian kalau 3 itu di sini contohnya berapa? Kalau 3 itu 9. 39. Kenapa 39? Karena pada saat tambahan ini kan 1 tambahannya ini 1 ya. Tambahan 1 lagi. Setiap dia tambah 1 dari menjadi 2 dalam kotak dia makan itu ada tambahan 13. Ini tambahan 13 utilitas. Kemudian dia dari 2 menjadi dia tambah lagi 1 menjadi 3, itu ada tambahan berapa sini? Sehingga bisa totalnya 39. 12. Berapa deh? 12 Pak. 11. 11 Pak. Berapa? 11, Pak. 11, Pak. 11. Nah, ini yang ini disebut dengan marginal utility. Dari 0 ya, dari 0 tidak ada jalan kote, kemudian dia makan jalan kote, itu ada 15 yang dia dapat. Dari tambah lagi jalan kote dari 1 menjadi 2, itu dia mendapatkan tambahan 3, setiap tambahan 1 ya. Tapi totalnya itu menjadi 28. Apa kena 15 ditambah 13 menjadi 28. Dia tambah lagi 1 jalan kote. Dia tambah lagi 1 jalan kote menjadi 3. Tambahan yang ketiga itu, bukan 3 ya, tambahan yang ketiga. Beda itu tambahan yang ketiga, kita ambil 1. Ini tambahan yang pertama, habis. Kita ambil lagi yang kedua, berarti yang kedua, habis. Kemudian yang ketiga itu tetap 1 ya. Yang ketiga tetap 1, tapi yang urutan yang ketiga.
itu tambahnya sebesar 11. Sehingga kalau 28 ditambah dengan 11 menjadi 39. inilah yang disebut dengan TU. Ini TU, ini yang disebut dengan MU. MU. Marginal utility. Kalau dibikinkan grafik, grafiknya seperti ini. Total utility itu akan seperti ini grafiknya. Akan naik, kemudian mulai datar. Kemudian kalau MU-nya itu seperti ini turun. Pertanyaan saya, kalau dalam gambar ini, di manakah puncak dari kurva utilitas? Di manakah puncak dari kurva utilitas? Apakah di 1, 2, 3, 4, atau sampai 9? Di 8, Pak. 8, Pak. 8. Kenapa bisa Anda katakan 8? Karena 9 mulai menurun. Ya, kenapa dia bisa mulai menurun? Karena Anda lihat gambarnya menurun, gitu. Bukan, Pak, karena marginal utility-nya. Karena tingkat kepuasannya mulai. tingkatnya berkurang, Pak. Ya, sayang ya begini ya, mereka ini bisa dicoret gini. Kita perhatikan di sini. Kita tarik garis, kalau kita tarik garis gini ya. Coba kita lihat itu, salah. Ya, salah. Nah, ini saya coba tarik garis. Kalau dia 8 ini kita lihat 8, kita sambung dengan 8 di bawah ini. Kita lihat. Pada titik ini yang perhatikan, Anda perhatikan ya. Pada titik ini, kurva MU marginal utility itu sudah berpotongan dengan sumbu horizontal. Sumbu horizontal yang ini. Sumbu horizontal. Pada saat MU berpotongan dengan sumbu horizontal, itu sama dengan di mana MU itu sudah sama dengan 0. Sudah sama dengan 0 ya. Pada saat MU sama dengan 0, maka TU, ini kurva TU, apa? TU itu sudah maksimum, atau kepuasan itu sudah maksimum. Bisa ya? Bisa sampai di sini. Kepuasan sudah maksimum. Artinya, seorang konsumen, halo? Iya, Pak. Jadi seorang konsumen itu kan gini, kenapa teori konsumsi ini perlu dipelajari? Karena dari teori ini, seorang konsumen itu akan mengambil keputusan apakah dia akan terus membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa selanjutnya atau tidak. Sekarang, kalau dilihat dari total utility di sini, ada untuk mendapatkan kepuasan maksimum, orang konsumen itu akan membeli sebanyak maksimal 8 ya. Maksimal 8. Kenapa dia tidak membeli 9 atau hanya sampai 7? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia tidak membeli sampai 9 buah jalang kote, atau kenapa tidak hanya 7 saja yang dia beli? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan dulu saya, kenapa dia tidak beli sampai 7 saja? Karena masih ada kepuasan yang belum terpenuhi, Pak. Belum tercapai puncaknya. Ingat ya, pada pembelajaran makro 1 sebelumnya, saya pernah sampaikan bahwa tujuan konsumen itu atau motif seorang konsumen itu adalah memaksimumkan utility. Sementara tujuan dari produsen itu adalah memaksimumkan laba. Jadi tujuan dari produsen itu memaksimumkan laba, sementara tujuan dari konsumen itu memaksimumkan utility. Karena kita bicara tentang teori konsumsi, maka yang dipelajari itu adalah perilaku konsumen. Sekarang, bagaimana konsumen itu mengambil sebuah keputusan dalam mengkonsumsi? Dari contoh kasus ini, berapa banyak barang yang dalam hal ini jalan kote yang harus dibeli oleh seorang konsumen agar utilitasnya maksimum atau kepuasannya maksimum. Di sini contohnya 8. Tapi kenapa bukan 7? Kalau dia membeli 7, total utility-nya itu sebanyak 63. Kalau dia membeli 8, itu 64. Artinya kalau 7 belum maksimum ya. Belum maksimum. Tapi 8 itu akan maksimum.
Bisa? Halo, bisa sampai di sini? Bisa Masih Pak. ada tambahan utilitas, masih ada tambahan utilitas sebesar 1. Masih ada tambahan utilitas sebesar 1. Pada saat dia membeli, ketika dia tambah 1 unit lagi, masih ada dia dapat 1. Pertanyaan lagi yang kedua, kenapa tidak 9 saja? Kalau 9, dia tambah lagi 1 menjadi 9, maka kepuasannya itu bukan bertambah, bukan maksimum, tapi malah berkurang. Itulah yang bisa diambil, terus keputusan yang bisa diambil oleh seorang konsumen. Pertama, dia akan membeli dalam jumlah maksimal 8, bukan 7. Dia harus membeli dengan 8. Kenapa 8? Karena kalau 7 belum maksimum. Yang maksimum itu pada saat 8. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau tidak materinya kita itu masih banyak ya, materi kita itu masih banyak. Materi kita masih banyak. Kalau misalnya sempat minggu depan dijelaskan, saya akan jelaskan lagi ada teori ini semua teori konsumsi. Ya, ini banyak penting. Ini penting yang Anda pelajari sebenarnya. Ini ada teori konsumsi. Semoga minggu depan sempat saya ajarkan. Kalau tidak sempat saya ajarkan, harus pindah ke bab lain. Nanti akan saya rekam ini. Ini teori-teori konsumsi. Bahwa pendapatan itu mempengaruhi terhadap pola konsumsi, besarnya konsumsi setiap rumah tangga, baik itu individu maupun rumah tangga secara kolektif. Oke? Ya, Pak. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, maaf ya, saya ada rapat jam 9, nanti kita akan ini. Terima kasih atas pertemuannya. Semoga apa yang menjadi diskusi kita hari ini bisa Anda lebih paham dari sebelumnya. Untuk menambah pemahaman Anda baca materi yang saya berikan. Kalau masih kurang, Anda bisa diskusikan dengan teman Anda. Anda bisa diskusikan dengan di luar kelas. Anda bisa membaca berbagai macam referensi seperti yang ada pada RPS. Oke, marilah kita menutup kelas kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.